Halo teman-teman, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai sejarah dan misteri Atlantis. Tahukah teman-teman apa yang sebenarnya terjadi dengan benua yang hilang ini? Apakah itu hanya mitos atau ada kebenaran di balik cerita tersebut? Mari kita cari tahu bersama. Asal-usul mitos Atlantis sudah ada sejak lama. Ceritanya sekitar 9.000 tahun sebelum Plato. Ada sebuah peradaban yang terdiri dari setengah manusia dan setengah dewa. Mereka tinggal di serangkaian pulau di suatu tempat di Samudra Atlantik. Peradaban besar ini diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, angkatan laut yang kuat, dan kekayaan yang melimpah. Tidak ada peradaban lain yang mampu menandingi kekuatan Atlantis, dan dia tersebar di seluruh pulau-pulau yang luas. Bangsa Atlantis hidup dalam utopia. Kecuali satu hal, penduduknya yang dipenuhi kekuasaan dan kekayaan lalai menghormati para dewa. Bangsa Atlantis menjadi tidak bermoral, serakah dan sombong. Karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka memutuskan untuk menyerang kota-kota di Eropa dan Asia, mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan penduduk wilayah Mediterania. Namun ketika mereka menyerang Athena, Atlantis tiba-tiba menemui tandingannya. Athena berhasil menghalau serangan Atlantis dan kemudian membebaskan bangsa lain di Eropa dan Afrika Utara. Lebih buruk lagi, sikap kurang ajar orang Atlantis membuat marah para dewa. Sebagai hukuman karena tersesat, para dewa mengirimkan gempa bumi dan api untuk menghancurkan mereka. Dalam suatu siang dan malam yang mengerikan, Atlantis tenggelam di bawah air bersama dengan para pejuang heroik Athena yang telah berperang melawan mereka. Sejak saat itu, dikatakan bahwa wilayah lautan tempat Atlantis pernah berada tetap tidak dapat dilewati karena runtuhnya kerajaan Atlantis. Selain beberapa lapisan puing, peradaban yang dulunya besar telah sepenuhnya terhapus dari keberadaannya. Sepintas lalu, cerita ini sebenarnya seperti penuh dengan mitos. Namun sejarah menunjukkan bahwa ada banyak orang yang percaya selama berabad-abad. Atlantis pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani kuno, Plato. Dalam dialognya, Timaeus dan Critias, menurut Plato, Atlantis adalah sebuah pulau besar yang terletak di luar pilar Hercules, yang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Pulau ini digambarkan sebagai tempat dengan teknologi yang sangat maju dan budaya yang berkembang. Plato menggambarkan Atlantis sebagai kerajaan yang sangat maju, dengan arsitektur megah, kanal-kanal besar, dan teknologi yang canggih. Atlantis dikatakan memiliki kekuatan militer yang kuat dan pengaruh besar di dunia kuno. Dalam dialog Critias, Atlantis digambarkan sebagai sebuah pulau yang lebih besar dari Libya dan Asia Kecil, dengan dataran luas dan pegunungan yang tinggi. Menurut Plato, Atlantis adalah kerajaan yang diperintah oleh 10 raja, yang masing-masing menguasai wilayah yang berbeda. Struktur politiknya didasarkan pada hukum yang diberikan oleh dewa Poseidon, yang dipercaya sebagai pelindung dan pencipta pulau tersebut. Sistem pemerintahan ini bertujuan untuk menjaga harmoni dan keseimbangan di seluruh kerajaan. Namun Atlantis tidak bertahan lama. Menurut Plato, penduduk Atlantis menjadi serakah dan korup, sehingga mereka kehilangan anugerah dari para dewa. Akibatnya, dalam satu malam yang mengerikan, Atlantis tenggelam di dasar laut akibat bencana alam besar, yaitu gempa bumi dan banjir. Sejak zaman Plato, banyak teori dan spekulasi yang muncul tentang lokasi sebenarnya dari Atlantis. Beberapa teori menyebutkan bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania seperti Pulau Santorini yang terkena letusan Gunung Merapi besar. Teori lain menyebutkan bahwa Atlantis berada di Laut Atlantik atau bahkan di Antartika. Beberapa ahli percaya bahwa letusan besar di Pulau Terra yang sekarang dikenal sebagai Santorini mungkin menginspirasi cerita Plato tentang Atlantis. Letusan ini terjadi sekitar 1600 sebelum Masehi dan menghancurkan peradaban Minoan yang berada di pulau tersebut. Penemuan struktur batu di bawah laut di dekat Bimini, Bahama, juga memicu spekulasi tentang kemungkinan Atlantis berada di wilayah tersebut. Namun banyak ilmuwan yang skeptis dan menganggap struktur tersebut sebagai formasi geologis alami.
Banyak ilmuwan dan arkeolog yang telah mencoba mencari kebenaran Atlantis. Beberapa penemuan arkeologi seperti struktur bawah laut di Bimini Road, Bahama, sering dikaitkan dengan Atlantis. Namun hingga kini belum ada bukti definitif yang bisa mengkonfirmasi keberadaan benua yang hilang ini. Beberapa pendapat dari para ahli bahwa Atlantis hanyalah alegori yang diciptakan oleh Plato untuk menggambarkan bahaya dari keserakahan dan korupsi. Mereka menganggap bahwa cerita tersebut tidak berdasarkan pada peristiwa sejarah yang nyata, melainkan sebagai alat pendidikan moral. Cerita tentang Atlantis ini telah mempengaruhi mitologi dan budaya populer selama berabad-abad. Atlantis sering muncul dalam berbagai film, buku, dan media lainnya. Kisah ini terus memikat imajinasi kita dari film animasi Disney Atlantis, The Lost Empire hingga novel fiksi ilmiah modern. Banyak penulis dan pembuat film yang terinspirasi oleh cerita Atlantis menciptakan berbagai interpretasi yang menarik. Beberapa menggambarkan Atlantis sebagai utopia yang hilang, sementara yang lain mengkaitkannya dengan teknologi canggih dan alien. Pada abad ke-19, Jules Verne menggambarkan Kapten Nemo mengunjungi kota yang tenggelam dalam. Sejak saat itu, kota Atlantis yang hilang telah muncul di berbagai film dan acara TV. Namun meskipun Atlantis karya Jules Verne tampak sebagai sebuah karya fiksi, beberapa orang tidak puas membiarkannya begitu saja. Ignatius Donnelly adalah seorang politikus dan penulis Amerika yang yakin bahwa Atlantis kuno itu nyata. Ia berpikir bahwa hal ini memunculkan banyak pencapaian teknologi terbesar umat manusia. Atlantis The Antediluvian World menyajikan serangkaian teori yang tidak masuk akal mengenai Atlantis, Alkitab, dan asal-usul manusia. Secara khusus, Donnelly mengklaim bahwa Atlantis adalah semacam Taman Eden, tempat munculnya semua peradaban besar lainnya. Setelah banjir dahsyat yang menghancurkan Atlantis, mereka yang selamat menjadi raja dan ratu di masyarakat yang tersebar luas. Dalam upaya memberikan kesan legitimasi pada teorinya, Donnelly menunjuk pada berbagai bukti dan budaya lain. Ia membahas bahwa baik di Mesir maupun Peru, masyarakatnya menyembah matahari. Ia menggunakan kisah Alkitab tentang banjir yang menceritakan nasib buruk yang menimpa Atlantis. Bahkan berspekulasi bahwa peralatan zaman perunggu berasal dari Atlantis. Buku Donnelly menjadi buku terlaris di Amerika Serikat. Hal ini membantu menyebarkan gagasan Atlantis sebagai fakta sejarah. Bukan hanya orang Amerika yang menganut gagasan bahwa ras orisinal akan melahirkan ras lainnya. Nazi terkenal karena obsesi mereka terhadap ras dan superioritas ras. Beberapa pemimpin Nazi termasuk Heinrich Himmler yakin Atlantis adalah sumber asal murah ras Arya. Banyak dari ide-ide ini datang dari seorang bernama Hermann Wirth yang mempercayai banyak teori yang sama dikemukakan oleh Ignatius Donnelly. Seperti Donnelly, Wirth juga percaya bahwa orang-orang Atlantis yang melarikan diri dalam upaya mereka untuk pergi sejauh mungkin dari laut berakhir di Tibet. Kepemimpinan Nazi menganggap teori ini sangat serius, sehingga di tahun 1938 Himmler mengirimkan ekspedisi ilmuwan Nazi untuk menjelajah Tibet dan mengukur ciri-ciri wajah penduduk setempat. Setelah menganalisis apa yang mereka temukan, tim menyimpulkan bahwa orang Atlantis memang berhasil sampai ke Tibet dan orang yang tinggal di sana adalah keturunannya langsung. Temuan ini membuat Himmler khawatir karena menunjukkan adanya tingkat pencampuran ras yang mengkhawatirkan selama berabad-abad. Hal ini mendorong untuk melipat gandakan upaya jahatnya dalam menciptakan ras yang murni. Nah teman-teman, jadi apakah Atlantis benar-benar ada atau hanya mitos ya? Sementara beberapa percaya bahwa Atlantis adalah cerita moral yang diciptakan oleh Plato. Yang lain yakin bahwa ada kebenaran di balik legenda ini. Nah, coba teman-teman bayangkan sendiri ya, kembali ke pemikiran teman-teman, apakah Atlantis nyata atau cerita moral?
Demikian cerita dari saya mengenai kehidupan Atlantis. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Terima kasih.